1 Samuel pasal yang 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, marilah kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa pada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang hendak keluar menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datanglah mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku, besok pagi aku membiarkan kau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?
Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Oke, shalom semuanya. God bless. How are you today? Baik-baik saja. Yuk kita lanjut lagi belajar tentang Saul. Yang di episode yang lalu kita belajar tidak ada yang kebetulan. Saul dipilih Allah itu tidak kebetulan. Allah tidak pernah salah memilih. Saul punya kemampuan yang belum nampak lalu Allah bangkitkan. Tetapi Saul gagal mengikut Allah. Bukan gagal dalam pekerjaan Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu Tuhan yang atur. Tetapi sekarang hari ini kita belajar Tuhan setting. Alkitab mencatat, aku Allah penguji. Aku akan menguji setiap batin anak manusia. Saya ulangi. Firman Tuhan menyatakan karakter Yesus, aku Allah penguji, aku akan menguji setiap hati atau batin anak manusia. Yang lalu kita belajar bahwa ketika kita kepepet, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita tidak dapat menyelesaikan masalah, itu akan keluar karakter-karakter kita yang masih buruk. Karena pelajaran Saul adalah pelajaran ketika orang-orang sudah berhasil. Saul anak orang berada, berpendidikan, punya kemampuan, punya kekuatan, punya segala sesuatunya. Sehingga Allah pilih dia untuk membangun kerajaan Israel dan Saul berhasil. Lalu Allah menguji Saul. Di dalam keberhasilan bangsa Israel yang lalu kita belajar kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel ingin seperti orang yang lain. Bangsa Israel enggak mau lagi mengikuti perintah Tuhan, minta raja. Raja pun persis seperti itu. Ternyata keadaan itu tidak kebetulan. Dan Allah setting, kenapa? Allah bicara dengan Nabi Samuel. Sehingga Allah itu sutradara yang mengatur semuanya. Yang pertama, tidak kebetulan. Yang kedua, Allah atur segala perkara. Kita tengok tentang Saul. Ternyata Allah bicara kepada Nabi Samuel itu jelas menerangkan banyak hal. Sehingga segala sesuatu yang terjadi setelah saudara dan saya, itu Allah terangkan banyak hal kepada orang lain. Itu cara Allah mengatur penampakan penyataan dirinya. Cara Allah sharing tentang dirinya. Tentang apa yang Allah ingin sampaikan kepada setiap orang. Sehingga dia pilih orang-orang di mana dia akan sampaikan. Maka ada beberapa jawatan, termasuk jawatan kenabian yang menyampaikan kesalahan. Di mana Allah memakai jawatan kenabian, orang-orang yang dipilih, dipakainya, diurapinya untuk menyatakan koreksi dari Allah, meluruskan jalan buat Tuhan.
Dan itu nampak pada pelayanan Yohanes Pembaptis. Luruskan jalan bagi Tuhan. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi ada hal-hal yang Allah ingin, yang namanya lubang dia tutup. Yang tinggi dia rendahkan supaya rata, ratakan tanah yang bergelombang. Naik turunnya itu loh diratain. Sehingga ada namanya inner healing, luka batin. Ada lagi yang namanya gunung. Kan bawah lubang, atas gunung. Gunung itu kesombongan. Saudaraku. Sehingga Saul ketika dalam kepepet, dia nggak ingin kehilangan yang namanya pujian. Orang sombong nggak pingin kehilangan pujian. Orang sombong nggak pingin apa yang dia miliki yang menghasilkan pujian itu. Saul menjadi raja perkasa, pembangun Israel, menjadi panglima perang yang tidak terkalahkan. Ketika kepepet bangsa Filistin, dia nggak mau kehilangan itu, maka dia kompromikan. Dia beri persembahan kepada Tuhan, tugas Nabi Samuel. Ketika keadaan kepepet, nampaklah Saul tidak menghargai Nabi Samuel. Saul takut kehilangan, takut tidak dipuji. Dalam keadaan kepepet, nampaklah saudara ini siapa. Jadi saudara harus tahu setiap peristiwa, saudara harus pakai sebagai cermin. Karena saudara yang buat, tapi Allah yang atur. Karena itu ujian buat saudara. Saul dalam waktu singkat setelah duduk sebagai raja, Saul dinampakkan kekurangannya, Saul gagal bertobat. Daud juga sama, tapi Daud berhasil melihat kesalahannya, lalu dia datang kepada Tuhan, dia melihat Tuhannya, dia sadar bahwa dia salah. Sehingga Mazmur 51 dia tulis, hanya kepadamu aku sudah berdosa. Setiap hari aku bergumul dengan kesalahanku, tahirkan aku dengan hisop. Ampuni semua kesombonganku. Daud sombong, menang-menang jadi seorang raja perkasa, dia bunuh Uria. Ampuni semua kedaginganku. Hawa nafsu daging Daud ingin memiliki Batseba. Sombong, semua harus menang, padahal Allah yang beri kemenangan. Coba saudara renungkan hidup saudara. Ada saatnya kita kehilangan, ada saatnya kita mendapatkan, ada saatnya kita berbelas kasihan, ada saatnya kita mendapat belas kasihan. Tuhan atur, Tuhan setting. Kapan saatnya kita harus merendahkan diri. Minta ampun sama Tuhan. Ada saatnya kita bersorak-sorai karena kemenangan Tuhan beri. Tapi ada saatnya kita juga harus mengalah untuk kehilangan. Karena Tuhan atur segala perkara. Di dalam kegagalan saudara, kehilangan saudara, kejatuhan saudara, Tuhan ingin lihat. Kamu datang kepada aku atau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan dirimu sendiri, mengandalkan apa yang sudah aku beri, kekayaan, kekuasaan, atau kau tetap datang kepadaku. Kamu tetap seperti yang dulu pertama awal kasih mula-mula. Saul orangnya santun, menghargai, selalu memberi ketika masuk ke bait Allah, dan sebagainya. Tapi Saul berubah. Halo. Ampuni
semua kesombonganku. Semua diawali dari kesombongan. Kesombongan itu dari mana? Ampuni semua kedaginganku. Kedagingan dari mana? Keinginan yang berlebih. Udah dikasih lebih, masih lebih lagi. Nggak pingin kurang. Tarikku lebih dekat lagi. Adakah ketika saudara berkemenangan, udah berhasil, udah kaya, jadi orang terhormat, saudara ingin lebih dalam sama Tuhan? Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari. Tuhan, gak pingin jauh dari Tuhan. Setiap habis kesibukan mengurusi segala sesuatunya, ketika waktu sendiri main musik berdoa kepada Tuhan. Gak bisa main musik, jungkir kepala di bawah doa. Mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku beri padamu. Adakah rasa terima kasihmu atau kamu sibuk ngitung lagi pulang? Sibuk segala sesuatunya. Ada yang hilang enggak? Ada ini enggak, ada itu kemajuan, sibuk hubungi sana sini. Kamu lupa kalau yang kamu terima hari ini itu dari Tuhan. Ampuni semua kesombonganku. Sekali lagi, ketika saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak akan pernah tahu. Karena saudara dikurung oleh keinginan saudara sendiri. Saudara sudah keblinger dengan keberhasilan. Nah, di sanalah ketika saudara mempertahankannya seperti Saul, Roh Tuhan akan undur terhadap saudara. Daud ketika melakukan dosa dengan Batseba, ketika lihat di atas soto lalu panggil Batseba, merayu Batseba, Tuhan diam. Daud melakukan berkali-kali dengan Batseba sampai Batseba hamil, Tuhan diem. Daud atur untuk Uria dimatiin, Tuhan diem. Uria sampai mati loh. Saudara, salah satu karakter Tuhan. Tuhan biarkan saudara berbuat jahat sampai sepuas-puasnya saudara. Makin jahat, makin jahat dan makin jahat. Biarlah yang kudus semakin kudus, biarlah yang jahat semakin jahat. Ada firman-Nya. Kenali Tuhanmu. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kenali jalan Tuhan supaya jangan sesat hatimu. Kenali hati Tuhan supaya kau mengingat semua karena anugerah. Semua karena anugerahnya diberikan bagi kita. Semua anugerahnya bila kita dipakainya. Kesibukan kemenangan akan membuat kita lupa akan Tuhan. Ingat, Tuhan atur segala perkara. Di situ ujian akan mendatangi saudara. Seperti Adam. Hai Adam, di manakah kamu? Seperti Kain, jaga hatimu jangan panas. Kuasai dirimu, dosa sudah mengintip depan pintu. Daud, Tuhan diam. Musa, Tuhan diam. Bantah Tuhan terus. Enggak apa-apa, kamu punya alasan yang baik toh bela bangsa Israel. Tapi pada satu titik Tuhan cuma ngomong sama Musa, kamu tidak menghormati aku di depan umatku.
Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Semua orang itu menunggu gift dari Tuhan. Tanah perjanjian. Musa yang bekerja paling keras, yang paling setia, paling taat. Di situ sebetulnya ujian Musa yang terbesar. Kecewa enggak? Enggak menerima seperti yang lain. Padahal yang paling capek, paling segala. Adakah di antara saudara di sana yang seperti ini? Yang lain menerima kebaikan Tuhan, saudara tetap diproses Tuhan. Itu ujian buat saudara. Musa tidak menerima tanah perjanjian. Cuma disuruh naik ke atas gunung, suruh lihat ujung ke ujung. Habis itu kamu pulang deh. Mati kamu. Anakmu gak dapat gift apa-apa. 40 tahun, 10 kali berjumpa Fir'aun, mestinya dibunuh sama Fir'aun. Menyerahkan nyawa buat Allah, gak dapat apa-apa. Harun yang ikut-ikutan di belakang, anaknya dapat namanya tahta imam besar yang dihormati sampai hari ini, keturunan Harun. Musa keturunannya gak dapat apa-apa. Itu ujian yang Tuhan atur buat orang-orang yang dipanggil seperti Musa. Yang paling capek, paling setia, yang paling tekun, yang paling maui Tuhan. Yang paling bela jemaat Tuhan. Tapi tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Sadarkah saudara ujian itu saat ini? Ketika saudara dengar kisah tentang Musa. Saul tidak ada apa-apanya dengan Musa. Saul belum kehilangan tahtanya. Cuma rakyat berserak-serak meninggalkan Saul. Tuhan atur segala perkara. Tidak kebetulan. Lalu Tuhan atur segala perkara. Termasuk ujian buat saudara. Saul nampak yang di dalam dia. Yang kita awalnya gak terlihat, gak nampak Saul seperti apa. Baik aja. Semua kekotoran diri akan keluar ketika semuanya yang baik menjadi tidak baik. Rasa cinta saudara terhadap Tuhan itu akan nampak ketika semuanya tidak baik lagi. Rasa kepemilikan saudara terhadap apa yang Tuhan beri itu akan nampak ketika itu diambil lagi dari saudara. Itu yang kita pelajari hari ini. Akan terlihat, nampak. Saudara yang baik-baik saja, keadaan baik-baik saja. Saudara di sini keadaan tidak baik-baik saja. Apakah saudara tetap baik-baik saja? Perbuatanmu berbicara lebih keras dari perkataanmu. Perbuatanmu bicara lebih keras dari berita Injilmu. Kamu boleh memuji Tuhan sampai tersungkur, sampai menangis. Tetapi Tuhan atur segala perkara. Tuhan atur ujian buat kamu. Kamu bisa gak melewatinya? Kamu sudah terima grace, sudah terima anugerah. Dari keselamatan, panggilan, melakukan segala sesuatu, penyertaan Dia, tuntunan Dia dan sebagainya. Dia ratakan jalan buat kamu. Tapi ketika ujian datang, semuanya hilang. Ketika Dia ingin keluarkan kekotoran kamu, kamu jatuh dalam kesalahan. Apakah kamu membela diri atau datang kepada Tuhan mengakui diri kalau sudah salah? Itulah makna lagu ini yang diambil dari Mazmur. Itu Daud yang katakan, Daud yang tulis. Ampuni semua kesalahanku. Maukah saudara mengatakan itu? Tuhan atur segala perkara. Baik, mari kita tengok firman Tuhan. Mulai ayat 6.
Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Tuhan atur, ada bujangnya Saul yang ikut orang tua Saul lama, itu tahu tentang Samuel. Tuhan atur letakkan bujang ini di keluarga Saul. Jauh sebelum Saul dipanggil menjadi seorang raja. Jauh sebelum Tuhan tetapkan Saul menjadi seorang raja. Tuhan punya rencana sebelum dunia dijadikan. Aku sudah dipanggil menjadi seorang rasul. Dari perut ibuku Tuhan sudah menetapkan aku menjadi nabi. Itu dikatakan Yeremia, dikatakan Rasul Paulus. Di dalam perut ibuku Allah menuntun aku. Padahal Daud ditenun dari akibat dosa perzinahan. Dari dosa aku dikandung ibuku. Allah atur segala perkara. Tuhan sudah letakkan satu orang untuk membawa Saul ketemu dengan Nabi Samuel, menerima anugerah. Tetapi ketika Saul menjalani anugerah, dia juga menerima ujian dari Tuhan. Tuhan tidak atur Saul bagaimana perilakunya. Saul yang harus atur dan Saul gagal. Perhatikan baik-baik saudaraku. Semua akan terjadi di saat kemenangan. Salah satu ujian itu ada di sana. Semua akan terjadi di saat kita memiliki banyak hal, segala sesuatu. Di sana kita akan menjumpai kekalahan, kita akan menjumpai kehilangan yang Tuhan datangkan kepada kita. Permasalahannya, mau enggak kita merendahkan diri? Mau enggak kita menerimanya? Di situ akan nampak kekotoran kita. Mungkin kita bisa gagal, tidak ada masalah. Daud berbuat yang sangat jahat, bukan hanya gagal. Tapi Daud diampuni dan jadi biji mata Tuhan. Karena Daud mau merendahkan diri. Kalau Saul tidak mempertahankan dirinya dan apa yang dimilikinya. Dia enggak mau kehilangan segala sesuatu akibat daripada yang Tuhan datangkan. Pujian, tata sebagai raja. Sampai akhirnya dia juga seperti Daud, dia mau bunuh Samuel. Itulah pesan Tuhan buat kita saudaraku. Yang pertama, tidak ada yang kebetulan. Episode yang lalu kita bicarakan. Episode ini Tuhan atur segala perkara. Dari pertemuan dengan Nabi Samuel, menerima anugerah, Tuhan sediakan bujang yang mendengar kabar tentang keberadaan Nabi Samuel, di mana Saul belum menerima keputusan Allah untuk dipilih menjadi raja. Jauh sebelum itu Tuhan sudah letakkan seorang bujang untuk bicara kepada Saul. Saudara ingat tentang Naaman yang datang kepada Elisa. Naaman diingatkan oleh bujang yang diletakkan, yang melayani istrinya Naaman. Bujang yang diletakkan Tuhan. Tuhan atur segala perkara. Di mana saudara belum terima apa-apa. Sampai saudara terima apa-apa. Tapi di sanalah pada saatnya nanti Tuhan uji saudara. Coba saudara pikirkan dua hal ini. Tuhan siapkan segala sesuatu, Tuhan letakkan segala sesuatu, kemampuan Saul, Tuhan uji segala sesuatu sampai Saul gagal dan Saul masuk neraka. Perjalanan ini pernahkah dipikirkan Saul? Tidak. Perjalanan ini apakah diingini Saul? Kalau Saul boleh hidup kembali, Saul jawab, tidak. Lebih baik aku menjadi anaknya Isai, enggak usah jadi raja. Lebih baik aku gembala lembu daripada menjadi raja, aku masuk neraka. Saul ada di neraka, ada di Hades hari ini. Saul menyesal luar biasa di sana. Coba kenali Tuhanmu. Sekali lagi ya, Saul itu orang biasa. Jauh hari sebelumnya Tuhan tempatkan bujang di keluarga Saul. Untuk menuntun Saul ketemu Nabi Samuel. Tuhan atur segala perkara.
Tidak ada yang kebetulan. Lalu Tuhan atur Saul jadi raja. Ketemu Nabi Samuel. Setelah jadi raja, Tuhan itu sudah meletakkan kemampuan, balik lagi yang lalu. Kemampuan sebelum Saul jadi raja. Tuhan bangkitkan kemampuan, Saul berhasil menjadi raja. Lalu Saul diperhadapkan dengan ujian. Di situ keluarlah karakter yang salah. Saul tidak mencari Tuhan, dia mencari Nabi Samuel. Di situ Saul ditolak Tuhan. Saul masuk neraka. Coba saudara pikirkan. Kalau perjalanan ini kita tanya Tuhan, saudara mikir sendiri, masuk akal enggak? Make sense enggak? Masuk logika enggak? Kok Tuhan seperti itu? Sekali lagi, Saul tidak pernah inginkan, tidak pernah timbul setetes pun di pikiran dia, di hati dia untuk menjadi raja. Jauh. Karena bangsa Israel dipimpin hakim namanya Nabi Samuel, pelihatnya Tuhan. Sehingga setiap orang datang ke Nabi Samuel memberikan berkat. Saul tahu itu. Belum ada namanya seorang raja atau sebuah struktur pemerintahan raja, belum ada. Saul nggak pernah mengingini, nggak pernah tahu. Tiba-tiba jadi raja, tiba-tiba masuk neraka. Bisa nggak masuk akal itu? Hati Tuhan, tolong saudara pikirkan. Apabila saudara selalu berbicara, nggak bisa, semua harus masuk akal. Semua harus bisa masuk logika. Kalau saudara kenal Tuhan itu, menyebut Tuhan itu kasih. Coba, inikah kasih Allah kepada Saul? Ada parcel, ada potongan-potongan pengenalan kita akan kepenuhan Kristus. Kita nggak bisa comot satu firman untuk memenuhi kebutuhan kita, ego kita, untuk memuaskan kita dengan menolak hal-hal yang lain. Di mana firman Allah juga bekerja di sana. Sehingga hidup nggak boleh kekeh, saudaraku. Saul itu kekeh dengan pengertian dia sendiri. Mungkin dia berpikir, aku kan udah dipilih jadi raja, aku kan udah bisa, ngapain aku ikut kamu? Aku kan udah punya teman banyak, ngapain aku ikut kamu? Semua karena udah, jadi ngapain? Itulah Saul. Gua kan udah bisa, ngapain? Gua kan udah begini, ngapain? Coba saudara pikirkan. Maka Saul seperti itu. Ngapain aku nunggu Samuel? Ngapain mesti dibunuh? Ngapain mesti dimusnahkan? Kan ini jadi berkat. Lalu itu saudara ajukan sebagai argumentasi saudara. Yang saudara tidak sadar, saudara itu memberikan alasan kepada Tuhan untuk membenarkan saudara. Coba kita apresiasi dengan kisah Saul. Enggak masuk saudaraku. Mengerti Tuhan itu dengan hati, bukan dengan logika. Setelah hati menerima, logika mencerna, itu yang benar. Logika tanpa hati enggak bisa mengenal Tuhan. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu hati nurani, batin manusia itu hati nurani yang dilahirkan baru, di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Itu yang Roh Kudus terangi, bukan pikiranmu. Ini nanti hikmat menerangkannya. Sehingga pikiran saudara disesatkan oleh pengertian yang lain. Hati-hati. Itulah Saul. Saul secara logika, secara kasat mata, secara pemikiran manusia, Saul itu hebat, tidak ada kesalahan. Gitu aja. Musa juga sama, gitu aja. Yang patut dihukum mati Daud. Musa nggak dapat masuk tanah perjanjian, Saul dihukum mati masuk neraka, Daud hidup masuk surga jadi biji mata Allah.
Yesus aja disebut keturunan Daud. Ini Allah macam apa? Logika mana yang akan kita bangun? Tidak ada logika. Yang ada hati yang dipenuhi kasih Allah. Itu yang benar saudaraku. Mari kita mengenal Tuhan. Bukan hanya percaya. Tapi meletakkan kepercayaan. Bukan hanya mengasihi. Tapi melakukan kasih itu terlebih penting daripada kita berhitung-hitung dengan apa yang Tuhan beri. Berhitung-hitung dengan apa yang kita miliki yang daripada Tuhan. Amin saudaraku. Mari saat ini kita merenungkan diri. Apa yang kita sudah pelajari. Bahwa Tuhan atur segala perkara. Tetapi di dalam aturan segala perkara itu, kita yang di dalamnya, kita bisa gagal loh. Karena hati kita yang tidak sesuai lagi dengan pikiran kita. Lalu kita melakukan pemikiran kita. Saudara pelajari alasan Saul. Oleh karena rakyat berserak-serak meninggalkan aku. Alasan itu bukan kebenaran. Peristiwa tidak membenarkan saudara. Firman Tuhan yang Tuhan katakan, itulah pengesahan Tuhan untuk kebenaran Tuhan di dalam hidup saudara. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.